warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pengajar. Perkenalkan, saya Nur Iza, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning terintegrasi role-playing dalam materi sintesis protein. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama dulu. Mohon bantuan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bu Iza akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Yang tidak masuk siapa? Niken. Niken nomor absen berapa? 25. Alasannya apa? Izin, ya. Oke, baik. Jadi hari ini ada 35 yang mengikuti pembelajaran, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Iza minta, ya, coba kita melihat sekeliling, barangkali ada sampah-sampah yang berterbaran, kemudian meja dan kursi yang belum rapi, silakan dicek kembali supaya pembelajarannya nanti kita siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Dirapikan, ya, kerapian diri juga, yang belum pakai dasi, yang belum pakai sabuk. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, siap. Nah, sekarang Bu Iza akan mengecek kefokusan kalian dalam pembelajaran kali ini dengan kegiatan ice breaking. Coba, angkat tangan semuanya. Oke, angkat tangan semuanya. Ya, kita akan mengecek kefokusan kalian dengan ice breaking tepuk, merah, dan hijau. Ketika Bu Iza bilang hijau, silakan tepuk 1 kali. Hijau. Ketika Bu Iza bilang merah, tidak boleh tepuk. Merah. Nah, Bu Iza di sini sebagai pemandu akan melakukan tepuk sesuka hati Bu Iza supaya kalian terganggu, ya, bisa melihat bagaimana kefokusan kalian dalam mendengarkan instruksi Bu Iza. Jadi Bu Iza tepuk sembarang, ya, tapi silakan kalian fokus dalam instruksi Bu Iza. Kita coba dulu ya. Hijau, hijau, merah, merah. Oke, baru uji coba. Sekarang kita sungguh-sungguh. Siap? Tangan di atas semuanya. Hijau, merah, merah, hijau, merah. Masih belum fokus. Kita ulangi. Yuk. Merah, merah, hijau, hijau, merah, merah. Ayo, 1 kali lagi. Fokus, fokus, fokus. Ya, angkat tangan lagi. Siap? Siap. Merah, merah, hijau, 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 merah, merah. Tepuk tangan untuk kita. Oke, baik ya. Seperti biasa, Bu Iza mengingatkan kembali ya, dalam pembelajaran biologi kita memiliki kesepakatan atau kontrak pembelajaran ya. Yang mana kontrak pembelajaran itu bertujuan supaya pembelajaran kita kondusif dan lancar. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam pembelajaran. Apa saja yuk? 1. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Apalagi? Tidak boleh main handphone di dalam kelas ketika tidak ada instruksi untuk membuka handphone. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tidur dalam kelas. Kalau mengantuk,
boleh silakan izin keluar kelas untuk mencuci muka supaya fresh seperti itu. Bisa disepakati dan dilaksanakan ya? Oke, baik. Nah, Bu Iza akan menampilkan pelajaran ya. Nah, mari kita belajar bersama. Perhatikan gambar berikut. Silakan dicermati. Dari gambar tersebut, coba utarakan, sampaikan pendapat kalian, ya. Coba deskripsikan gambar tersebut menjelaskan tentang apa. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mahardika Sari, nomor absen 28. Gambar tersebut menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang mana DNA merupakan penyusun dari gen, dan gen terletak di dalam kromosom. Oke, baik, bagus sekali. Jadi dari gambar tersebut, apa tadi? Menggambarkan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Nah, materi ini sudah kalian dapat di pertemuan sebelumnya ya, Cah. Jadi materi ini sudah kalian dapat dan kalian sudah mampu menjelaskan tentang hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang sintesis protein. Nah, kira-kira dari mempelajari materi sintesis protein, apa manfaatnya, Cah? Apa motivasinya sehingga kita harus bisa memahami materi sintesis protein ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sukuman Alifah dari nomor absen 16. Jadi manfaat kita mempelajari proses sintesis protein ini adalah tujuan untuk agar kita mengetahui tentang ilmu sintesis protein yang terjadi pada dalam tubuh kita dan juga akan membuat kita lebih bersyukur atas kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kasih kita. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Esti. Jadi ketika kita mempelajari materi ini, sintesis protein itu kan terjadi di dalam tubuh kita. Kita bisa melihatnya enggak? Enggak. Ya, jadi ini hal yang abstrak, tapi yakin enggak kalau terjadi dalam tubuh kita? Terjadi, ya. Nah, di sini selain kita bisa memahami proses yang terjadi di dalam tubuh kita, hal lainnya adalah bisa meningkatkan religius kita. Oh, berarti inilah kekuasaan dari Tuhan kita yang mampu melaksanakan segala keajaiban dalam tubuh kita. Proses sintesis yang istilahnya sulit dan jelimet itu ternyata terjadi di dalam tubuh kita, ya. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi dari DNA dan kromosom. Kemudian, nanti kalian dapat menganalisis hubungan antara DNA dengan pewarisan sifat. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti kalian mampu merumuskan urutan proses sintesis protein melalui kegiatan role playing atau bermain peran, ya. Nah, alur pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan dahulu, kemudian kalian akan melakukan eksplorasi dari permasalahan tersebut, kemudian melakukan penyelidikan, selanjutnya mengumpulkan informasi, kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil pemecahan masalah kalian dalam bentuk role playing. Nah, dari awal sampai nanti akhir pembelajaran, Bu Iza akan melakukan penilaian. Entah itu dari penilaian dari sikap, kognitif, kemudian psikomotor atau keterampilan. Oleh karena itu, Bu Iza harap dari awal sampai akhir nanti ya, kalian aktif dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Di sini Bu Iza menyajikan suatu permasalahan ya. Silakan cermati jurnal ilmiah melalui QR code berikut. Silakan dibuka HP-nya, dipakai HP-nya, silakan QR code-nya di scan, kemudian dicermati jurnal yang telah Bu Iza siapkan. Yuk.
Dibaca, dipahami, dicermati, diidentifikasi. Oke, sudah? Sudah, baik. Coba sekarang Bu Iza bertanya. Dari jurnal ilmiah yang telah kalian pahami dan cermati tersebut, coba rumuskan suatu permasalahan yang bisa kalian selidiki. Ya, coba rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ada yang mau coba ya? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Gita Pratiwi dari nomor absen 7. Di sini saya akan bertanya, bagaimanakah proses sintesis protein sehingga peranannya sangat penting bagi tubuh kita? Terima kasih. Terima kasih, Dinda. Jadi, dari jurnal ilmiah yang telah kalian cermati tadi, teman kita Dinda mengidentifikasi bagaimana sih proses sintesis protein itu sehingga peranannya itu sangat penting bagi tubuh kita. Ya. Nah, sekarang mari kita eksplorasi permasalahan lebih lanjut dalam bentuk kelompok. Ya. Di sini, Bu Iza sudah mengelompokkan kalian berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif kesiapan belajar kemarin. Ya. Silakan kumpul dengan kelompoknya, kemudian dalam berkumpul dengan kelompoknya, boleh meja dan kursinya dipindah senyaman mungkin. Namun silakan dalam perpindahan meja dan kursi itu jangan diseret ya, tapi diangkat supaya tidak berisik. Jelas? Ya, silakan kumpul dengan kelompoknya. Oke, sudah kumpul dengan kelompoknya semua ya? Selanjutnya Bu Iza akan membagikan LKPD. Silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Silakan. Oke, silakan. Sudah mendapatkan LKPD semua? Baik, silakan LKPD itu dibaca, dipahami, dicermati ya. LKPD tersebut berisi langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan. Yang mana di sini permasalahannya adalah proses sintesis protein yang harus kalian sajikan dalam bentuk role playing. Silakan dicermati, nanti ketika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan angkat tangan terlebih dahulu. Jelas ya? Oke, silakan. Kelompok satu. Tadi transkripsi apa translasi? Transkripsi. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Sejauh ini belum ada, sudah jelas ya. Jadi silakan ini instruksinya dipahami satu-satu. Kemudian yang paling penting di poin 6 ya, kalian nanti membagi peran, kemudian membuat dialog yang menggambarkan tentang proses sintesis protein terutama di transkripsi. Jadi di sini kan role playing, bermain peran. Jadi nanti kalian istilahnya drama, sedang acting lagi, tapi materinya terkait tentang transkripsi. Jelas ya? Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa angkat tangan bertanya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Materinya transkripsi apa translasi? Transkripsi. Oke, baik, terkait LKPD-nya ada yang mau ditanyakan? Belum ada, sudah jelas ya. Bisa mempertegas, tolong ini instruksinya dibaca satu-satu, dipahami ya, terutama di poin 6 bahwa nanti hasil dari pemecahan masalah kalian adalah memeragakan atau role playing ya tentang sintesis protein terutama di bagian transkripsi. Jadi nanti dibagi perannya. Oh, ada yang jadi RNA, ada yang jadi DNA. Jangan lupa dialognya ini
ini terkait materinya, proses-proses yang terjadi atau fungsi-fungsi dari bagian-bagian yang kalian perankan. Gitu ya. Nah, silakan dipahami, dikerjakan. Nanti kalau mungkin ada kesulitan bisa angkat tangan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 5. Transkripsi apa translasi? Transkripsi. Oke. Dari LKPD yang disajikan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, sudah jelas ya. Di sini bisa mempertegas. Silakan per langkah kerjanya ya disimak, dicermati, terutama di bagian nomor 6 bahwa hasil akhir dari pemecahan kalian adalah disajikan dalam bentuk role playing atau bermain peran. Jadi nanti dibagi perannya, siapa yang jadi DNA, siapa yang jadi RNAT, kemudian jangan lupa dialognya. Dialognya terkait materinya tentunya, fungsinya apa, dia cara mekanisme kerjanya bagaimana, nah itu dinarasikan seperti itu ya. Jadi nanti kalau misal saat pembuatan dialognya terjadi kendala mungkin bisa tanya ke Bisa, begitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Berapa? Kelompok 2, transkripsi apa translasi? Oke, translasi ya. Nah, dari LKPD yang sudah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, di sini bisa mempertegas ya. Jadi di LKPD ini poin-poinnya silakan dicermati betul-betul ya. Terutama di poin 6 atau poin terakhir tagihannya kalian harus di sini melakukan role playing atau bermain peran. Jadi nanti dibagi perannya dan dialognya juga dibagi, dinarasikan yang mencerminkan proses dari sintesis protein terutama translasi. Nanti ketika pembuatan kalau ada kesulitan itu ceritanya gitu ya. Jelas? Silakan dilanjutkan. Oke, baik, kita cukupkan hasil diskusi kalian ya, hasil penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil kalian dalam bentuk role playing. Sebelumnya silakan kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian nanti baru kita melanjutkan ya. Silakan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan kegiatan menyajikan pemecahan masalah ya. Kalian akan menyajikan pemecahan masalah kalian dalam bentuk role playing atau bermain peran. Oleh karena itu, Bu Iza panggilkan pemeran pertama kita yaitu dari kelompok 1 memerankan tentang transkripsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan role playing mengenai transkripsi. Perkenalkan, nama saya Juspa Maura dari nomor absen 5 dan saya berperan sebagai DNA. Perkenalkan, nama saya Tidak Gita Pratiwi dari nomor absen 7. Di sini saya berperan sebagai RNA polimerase. Perkenalkan, nama saya Istimewa Nur Alifah, nomor absen 16. Di sini saya berperan sebagai terminator. Perkenalkan, saya Nuswati Nurfaidia dari absen 26. Di sini saya akan berperan sebagai promotor. Perkenalkan, nama saya Restu Rizkiaji, nomor absen 30. Saya berperan sebagai RNA Gita. Perkenalkan, nama saya Surya Caksono, nomor absen 34. Di sini saya sebagai DNA Anisens. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini kami akan menyajikan role play mengenai tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA oleh DNA sense. Tahap ini berlangsung di nukleus dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahap ini diawali dengan pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh
oleh DNA. Saya sebagai DNA Sense akan memanggil teman saya, yaitu DNA Antisense. Halo teman-teman, di sini saya sebagai DNA Antisense, yaitu pasangan dari DNA Sense. Basa nitrogen adenin akan berpasangan dengan timin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Halo teman-teman, selanjutnya di sini saya sebagai promoter. Promoter merupakan titik awal proses terjadinya transkripsi dan juga sebagai pencetakan. Halo teman-teman, di sini saya berperan sebagai RNA polimerase. Tahap pertama proses transkripsi yaitu menempelnya RNA polimerase pada promoter. Tahap ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan, di mana RNA polimerase akan memisahkan kedua pita DNA dan menambahkan nukleotida RNA. Lalu saya sebagai RNA duta mengikat pada DNA sense. Setelah itu DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Dan di sini saya sebagai terminator. Terminator adalah 7 pita DNA. Tahap terakhir yaitu terminasi. Proses ini berlangsung sampai RNA polimerase sampai di terminator. Setelah RNA duta terbentuk, maka DNA sense dan DNA sense akan kembali berdekatan. Sekian tahap transkripsi yang kemudian akan dilanjutkan oleh tahap translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan role playing sebagai tahap translasi. Perkenalan dari kelompok kami. Pertama, Nama saya Anissa Inanasari, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwani, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Vivi Enawati, nomor absen 6. Nama saya Rizka Rahmatullah, absen 21. perkenalkan nama saya Messi Abadi Bening absen 22. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafari Ibadah absen 24. Mari kita mulai untuk role playing dari tahap translasi. Tahap pertama dari translasi. Apa itu translasi sih teman-teman? Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik dari DNA duta, RNA duta menjadi asam amino oleh RNA transfer. Proses translasi ini terjadi di sitoplasma, yang tepatnya di ribosom. Di ribosom tersebut terdapat ribosom subunit kecil yang akan menempel pada RNA duta, sedangkan ribosom subunit besar akan datang dan membawa sisi aktif dan sisi pasif dari peptida. Halo teman-teman, aku adalah RNA duta atau kodon. Pada proses translasi ini, yaitu tahap pertama adalah inisiasi, di mana RNA duta menempel pada ribosom dan RNA transfer yang membawa asam amino berupa metionin menempel pada kodon start. Kodon start merupakan urutan 3 nukleotida dengan urutan AUG yang menandakan proses translasi ini dimulai. Halo, saya sebagai RNA transfer atau antikodon. Proses translasi selanjutnya yaitu elongasi. Elongasi adalah penambahan panjang rantai asam amino yang terjadi saat antikodon yang berada di RNA transfer bergeser dan membawa asam amino yang sesuai dengan kode di RNA duta. Kemudian RNA transfer masuk melalui sisi A, translokasi ke sisi P, dan keluar melalui sisi E.
aku sebagai asam amino. Jadi aku merupakan hasil penerjemah dari kode genetik pada RNA duta yang dilakukan oleh RNA transfer. Tahap akhir dan translasi ditandai dengan adanya codon stop, yaitu codon UGA dan antikodon ACU berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah codon stop. Codon stop menandakan translasi selesai. Demikian tahap translasi ini. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi kegiatan dalam pemecahan masalah kalian berupa role playing, bermain peran terkait sintesis protein. Selanjutnya, mari kita evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Iza mengevaluasi, mohon bantuannya satu orang untuk mengevaluasi kegiatan hari ini, mungkin dari kekurangan atau kelebihan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Niswati Nurfarida dari absen 26. Untuk kelebihan dari kegiatan hari ini, menurut saya kegiatannya sangat seru, Bu. Karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga lebih mengetahui detail bagaimana sintesis protein itu terjadi. Namun kekurangannya karena waktunya yang singkat. Baik, itu tadi evaluasi dari teman kalian ya. Jadi Bu Iza mengapresiasi penampilan kalian terkait role playing, transkripsi dan translasi, namun mungkin karena waktunya yang istilahnya singkat sehingga penampilan kalian kurang maksimal, namun sudah sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya Bu Iza akan memberikan sedikit materi penguatan terkait sintesis protein ya. Oke, jadi hubungan DNA dengan pewarisan sifat ya. Jadi ada hubungannya, Cah. Kenapa? DNA itu menentukan jenis asam amino yang akan diproses dalam sintesis protein. Nah, jumlah, jenis, kemudian bentuk dari asam amino itu menentukan jenis proteinnya. Nah, aktivitas-aktivitas dari protein itu menyebabkan perbedaan dan menentukan fenotip dari suatu organisme. Ya, namanya fenotip itu adalah sifat yang tampak pada suatu organisme. Nah, sehingga sifat-sifat atau pewarisan sifat ini sangat berhubungan dengan DNA ya. Oke. Nah, di sini gambaran skematis tentang proses sintesis protein. Yang sebelah sana gambar apa, Cah, kira-kira? Sintesis protein pada bakteri atau kita bisa menyebutnya prokaryotik. Sedangkan sebelah kanan adalah sintesis protein pada eukaryotik. Perbedaannya apa? Coba, perbedaannya apa? Kalau pada prokaryotik, proses transkripsi dan translasi terjadi pada satu tempat, yaitu sitoplasma. Sedangkan pada eukaryotik, proses transkripsi dan translasi pada tempat yang berbeda. Transkripsinya di nukleus, translasinya di sitoplasma. Kemudian, ya bisa dilihat, untuk proses transkripsinya itu bukan hanya transkripsi, tapi ada proses pematangan RNA-nya, karena ada splicing seperti itu ya. Next, nah ini gambaran umum terjadinya proses transkripsi dan translasi pada eukaryotik. Kita bisa lihat dari atas itu proses transkripsi di dalam nukleus melibatkan DNA, RNA polimerase, ya, kemudian ada promoter terminator yang tahapnya ada inisiasi, elongasi dan terminasi. Kemudian setelah terbentuk mRNA, kemudian menuju ke sitoplasma, tepatnya adalah di ribosom. Nanti melibatkan antikodon, RNA-T dan asam amino, yang mana asam amino nanti akan membentuk suatu protein struktural tertentu. Oke, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih ya kerja kelas kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian Bu Iza minta bantuan satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau mencoba? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nisma Nala dari absen 5. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu proses sintesis protein terjadi dalam dua mekanisme. Yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA
Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Luar biasa, jawabannya sangat lengkap sekali. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah post test ya. Silakan ikuti instruksi yang ada di tampilan layar ya. Silakan buka HP-nya. Ya. Kemudian silakan ketik www.kahoot.it pada URL, kemudian masukkan nama Anda, kemudian masukkan game pin-nya. Bu Iza akan menampilkan game pin-nya ya, sebentar. Oke, jadi kita akan post test menggunakan aplikasi Kahoot. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan, jawabannya itu di HP kalian ya. Nanti diklik-klik seperti itu. Pemenangnya adalah ketika 1. Menjawab dengan benar, 2. Menjawab paling cepat. 1 detik perbedaannya, skornya maka sangat berbeda jauh. Ya, jadi untuk memenangkan kuis ini adalah kalian harus menjawab dengan benar dan mengeklik dengan cepat. Yuk, baru 1. Silakan yang lainnya, yuk masuk yuk. Oke, bisa tunggu ya sampai 36. Yuk. www.kahoot.it. Kemudian masukkan nama, kemudian game pin-nya. Bisa? Bisa ya? Oke, baru 9. Yuk yang lainnya. Baru 25, 26. Yuk. Cari ya. Ada yang belum masuk? Angkat tangan. Sudah semua? Kita mulai ya. Yuk. Dibaca soalnya di layar. Langsung dijawab. Yo, 10 detik lagi. Oke, jawabannya transkripsi pencetakan oleh mRNA. Kita lihat. Yuk. Oh, Hafiz. Oke, siap pertanyaan selanjutnya ya. Next. True or false? Yuk, 30 detik. Jawabannya? False. Kita lihat apakah berubah? Wah, langsung menghilang. Langsung menghilang ya. Oke, next.
Kita lihat, yuk. True or false? True or false? Apa jawabannya apa? Saya ingin boleh. Jawabannya kita lihat dulu ya. Oh, estimasi memimpin. Pertanyaan terakhir, yuk. Pertanyaan terakhir, segalanya bisa berubah asal kamu berusaha, yuk. Dirimu lemah. Ya, 10 detik lagi. Jawabannya Oke, karena ini pertanyaan terakhir, selanjutnya adalah selebrasi siapa yang naik podium. Kita lihat ya. Yuk. Oke, selamat. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi pembelajaran ya. Silahkan ini di-scan, kemudian silakan masukkan 3 kata yang menggambarkan perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kata-kata kalian akan muncul di layar. Coba kita lihat bagaimana komennya. Kita lihat komennya bagaimana ya. Yuk, diisi dulu kata-katanya. Sudah di-scan? Oke, seru, mantap, seru. Sedih? Kenapa sedih? Tapi bohong. Kocak, seru. Happy, oke. Mood, nggak bikin ngantuk. Oke. Mantap. Makin semangat sekolah. Makin semangat sekolah. Oke, sudah semua ya. Terima kasih untuk refleksinya. Itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan memasuki materi baru yaitu tentang pembelahan sel. Demikian yang dapat Bu Iza sampaikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Iza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.